kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, kita bisa berjumpa lagi untuk pembelajarannya Bu Fitri, pelajaran Al-Quran Hadis. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, kita membaca doa terlebih dahulu supaya apa? Kita dalam belajar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ayo Mas Azil dipimpin temannya untuk berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak, untuk menanamkan rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo semuanya silakan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, terjajah pulau-pulau, satu menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Nah, sebelum pembelajaran, guru absen dulu. Mas Bayu Pasa Indra Pratama hadir. Mbak Farihah Najma Zahira, Farel Fakih Irendra hadir ya, pinter. Fasa Agasa Ramadan hadir. Hafiz Nur Haris hadir ya. Krisna Azan Ar-Rasyid hadir. Najwa Aulia Ramadhani hadir. Rifa Zafa Nabila izin ya, mengikuti lomba. Alhamdulillah ya, untuk hari ini ada 3 anak yang tidak berangkat tapi karena ikut lomba ya. Semuanya hadir, semuanya sehat. Baik anak-anak, sebelum mulai pelajaran, guru cek dulu untuk kesiapannya. Coba bajunya yang belum rapi, dirapikan. Ayo Mas, lengannya dikancing. Ya, guru cek untuk kebersihan kelas. Papan tulisnya juga bersih. Yuk, tepuk tangan untuk kelompok 3 hari ini. Anak-anak, apakah kalian sudah mempelajari materi pada hari ini? Materi hari ini adalah Quran Surat Al-Ma'un. Coba ada yang tahu Quran Surat Al-Ma'un itu terdiri dari berapa ayat? 7 ayat. Pinter. Quran Surat Al-Ma'un diambil, kata Al-Ma'un diambil dari ayat ke berapa? 7. Pinter ya, semuanya pinter ya. Ternyata anak-anak sudah belajar di rumah. Guru akan menyampaikan manfaat dari mempelajari surat Al-Ma'un. Secara keilmuan, anak-anak dapat mengetahui informasi sekitar Quran Surat Al-Ma'un, yaitu Quran Surat Al-Ma'un terdiri dari berapa ayat, urutan suratnya ke berapa dalam Al-Quran, diturunkan di mana ya. Dan secara kehidupan, anak-anak dapat mengetahui golongan orang-orang yang mendustakan agama. Anak-anak juga bisa menghafalkan Quran Surat Al-Ma'un ya. Anak-anak mau menghafalkan Al-Quran? Ya, ya. Orang yang menghafal Al-Quran besok di akhirat akan diberikan mahkota oleh Allah, dan mahkota itu nanti akan disematkan di kepala orang tua kalian. Anak-anak mau ya? Mau. Ya, pinter. Coba biar semangat, tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Sekarang tujuan. Guru akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Setelah melaksanakan pembelajaran, anak-anak dapat meyakini bahwa
Setelah pelaksanaan pembelajaran, anak-anak nanti dapat menunjukkan sikap santun kepada orang tua, teman, dan masyarakat. Setelah kegiatan mengamati, menanya, mengkomunikasikan, anak-anak dapat menyebutkan arti surat Al-Maun. Setelah kegiatan mengamati, menanya, dan mengkomunikasikan, anak-anak dapat menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-Maun. Anak-anak dapat menguraikan isi kandungan surat Al-Maun, mempraktekkan hafalan surat Al-Maun dengan baik dan benar, dan yang terakhir anak-anak dapat menerapkan di kehidupan anak-anak tentang kandungan surat Al-Maun. Baik anak-anak, coba amati gambar ini. Ada yang tahu itu gambar apa? Yang pertama gambar ada seorang anak tua yang sedang meminta-minta. Dan yang gambar yang kedua yaitu gambar anak yang sedang berdoa di kuburan orang tuanya. Bagaimana perasaan kalian melihat gambar ini? Sedih. Kasihan tidak? Kasihan ya. Nah, ini nanti kita akan membahas gambar ini pada materi Quran surat Al-Maun. Sekarang coba anak-anak bukunya dikeluarkan. Anak-anak silakan baca materi Quran surat Al-Maun. Bu Guru kasih waktu 7 menit untuk membacanya. Kegiatan literasi ya, membaca. Baik anak-anak, setelah anak-anak membaca, anak-anak pastinya tahu informasi tentang seputar Quran surat Al-Maun. Surat Al-Maun terdiri dari berapa ayat? 7.
Bu Guru akan tunjuk tetapi dengan permainan. Nanti kalau Bu Guru suruh tepuk 1, ya tepuknya 1, tepuk 2. Kalau tepuk sapu, ya seperti ini, set, ya. Tepuk 1, tepuk sapu. Nah, siapa yang tadi tepuk? Tadi Mas Bayu tepuk ya. Ya Mas Bayu silakan maju untuk menghafalkan suratnya yang keras. Sekarang dihafalkan yang keras. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين ويمنعون الماعون. Kasih tepuk tangan buat Mas Bayu. Ya, Mas Bayu, hafalannya masih kurang ya, dihafalin lagi di rumah. Tepuk 1, sapu, 1, 2, sapu, 2, tepuk 1, sapu. Nah, Mas Bayu lagi. Oh ya, sini Mas. Mas Adrian coba dibaca aja, yuk dibaca yang tartil, yang bagus suaranya yang keras. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله Iya, pintar العظيم. sekali, tepuk tangannya mana? Nah, sudah menghafalkan dan sudah membaca dengan baik dan benar. Sekarang kita sambung ayat, ya. Sambung ayat. Nanti yang mau menyambung ayatnya Bu Guru, nanti Bu Guru dulu tunjuk tangan ya. Nah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi يكذب بالدين Nah, ya. Fadzalikal ladzi يدع اليتيم Dari dulu ya. Wala yahuddu ala طعام المسكين fawailul lil ya Mas? المصلين Musallin, pintar. Alladzina hum an sholatihim ya Mbak? Sahun, pintar. Suaranya yang keras lagi. Alladzina hum ya Mbak? Yuraun, pintar. Wa yamnauna ma'un. Iya, semuanya pintar. Kasih tepuk tangan untuk semuanya. Baik, sekarang kita belajar tentang arti Quran surat Al-Ma'un. Coba siapa yang mau membaca surat Al-Ma'un tadi berapa ayat ya? Ada 7 ayat, berarti artinya juga ada 7. Siapa yang mau membaca ayat nomor 1? Arti ayat nomor 1? 7 jari. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Iya, pintar. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Ayat nomor 2, siapa yang mau baca? Ayo, dia Mas Adil. Itulah orang yang menghandrik anak yatim.
Ya, itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat nomor 3. Ya, baca. Dan tidak mengajak memberi makan orang miskin. Ya, dan tidak mengajak memberi makan orang miskin. Sekarang ayat yang keempat siapa? Ayo Mas. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Iya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Sekarang arti ayat yang kelima. Siapa yang mau baca? Ya pintar Mbak, ayo dibaca. Yaitu yang lalai terhadap salat. Iya, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Ayat nomor 6. Siapa yang mau baca? Iya Mbak. Yaitu Iya, orang yang berbuat ria. Ayat nomor 7. Ayo Mas. Barang-barang yang berguna. Iya, pintar dan tinggal menolong dengan barang-barang yang berguna. Iya, semuanya pintar ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar kandungan surat Al-Maun. Anak-anak mengamati video yang guru putar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apa sih artinya? Nah, artinya itu adalah tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi Allah bertanya kepada kita, apakah kita tahu orang-orang yang mendustakan agama? Nah, kemudian dijawab bahwa orang yang mendustakan agama itu adalah, yang pertama adalah orang yang suka menghardik anak yatim. Menghardik itu artinya membentak. Nah, kalau orang sudah membentak anak yatim, berarti dalam hatinya dia tidak memiliki sifat simpati dan empati terhadap anak yatim. Ya, nah, itu tidak boleh. Jadi orang yang mendustakan agama salah satunya adalah orang yang suka menghina, mencemooh, kemudian memarahi anak-anak yatim. Sedangkan anak yatim itu kan sebetulnya adalah anak yang memerlukan kasih sayang karena dia sudah kehilangan sosok orang tua, yaitu ayah. Nah, yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Nah, hati-hati ya, banyak di lingkungan kita orang-orang yang mungkin berkecukupan harta, tetapi mereka tidak memiliki sikap yang rendah hati, sikap yang ingin membantu terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, ini adalah termasuk kepada orang-orang yang mendustakan agama. Jadi orang-orang yang pelit ya, orang-orang yang tidak peka terhadap kemiskinan di lingkungan sekitar. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu ya. Kalau ada tetangga yang lapar, kita bantu. Kalau ada orang yang membutuhkan, kita bantu. Itulah sikap yang harus kita kembangkan sebagai seorang muslim. Nah, kemudian Allah mengemukakan ada juga orang-orang yang celaka. Nah, celaka di sini maksudnya bukan celaka di dunia, tapi celaka nanti dia di akhirat. Yaitu yang pertama adalah orang yang lalai dari sholatnya, orang yang suka menunda-nunda sholat, orang yang tidak suka sholat, ya, orang yang sholatnya suka terlambat. Nah, ini adalah orang-orang yang akan celaka nantinya. Kemudian orang yang suka berbuat ria. Berbuat ria itu maksudnya apa sih? Maksudnya ria itu adalah mempertontonkan amal perbuatan baik kepada orang lain. Jadi kalau misalkan berbuat baik, maka dia umumkan kepada orang lain agar orang lain itu memujinya. Jadi dia itu beribadah itu bukan karena Allah, tetapi dia beribadah karena ingin mendapatkan pujian orang lain. Nah, harus hati-hati ya, karena ria itu tidak akan mendapatkan pahala apapun dari perbuatannya. Walaupun kita berbuat baik, tapi kalau memang tujuan kita ingin dipuji orang, maka kita tidak akan mendapatkan pahala apapun dari hal tersebut. Kemudian orang yang enggan menolong dengan memberikan bantuan barang berguna. Nah, ini ya, orang yang pelit, orang yang memiliki kecukupan harta, mungkin lebih bukan cukup lagi, tetapi dia tidak mau membantu orang lain. Jadi orang yang egois ya. Nah, ini juga harus kita hindari.
Nah, lalu sikap apakah yang harus kita ikuti berdasarkan surat Al-Maun ini? Nah, ada beberapa sikap ya. Yang pertama adalah kita itu harus mencintai dan menyayangi anak yatim. Jadi kalau ada di lingkungan kita ada anak yatim atau juga yatim piatu ya, maka kita harus mencintai dan menyayangi mereka, menjadikan mereka teman kita, membantu mereka apabila mereka kesulitan ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, menyayangi dan memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Nah, ini juga sama ya. Jadi memang tidak semua orang itu dilahirkan dalam keadaan yang berkecukupan. Mungkin di antara kita ada orang-orang yang miskin, yang fakir. Nah, tugas kita bagi orang yang berkecukupan untuk membantu dan memberi kepada mereka. Kemudian yang ketiga adalah menegakkan sholat, kemudian dilakukan tepat waktu. Ingat ya, untuk sholat yang lima waktu itu sifatnya wajib dan harus memang kita lakukan. Dan ini lakukan tepat waktu kalau memungkinkan. Jadi kita memang harus mengutamakan atau memprioritaskan sholat kita. Kemudian yang keempat, hindari perbuatan riya. Nah, kalau beribadah, fokuskan bahwa ibadah kita itu hanya memang untuk Allah semata. Jangan ada di dalam hati itu sedikit saja ingin dipuji orang, ya. Termasuk dalam pendusta agama. Ia menghadirkan anak yatim, ia membuli anak yatim, ia tidak menyayangi dan juga tidak mencintai anak yatim. Dia berbuat suka hati dia tanpa memikirkan perasaan anak yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam surat Al-Maun ini agar kita tidak menghadik anak yatim dan juga tidak menjadi pendusta agama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau memberi makan orang miskin. Dia tidak mau memberikan makanannya untuk orang yang kelaparan itu. Misalnya ketika waktu kita di sekolah, di kelas, ada teman kita misalnya tidak membawa snack makanan, kita biarkan saja. Nah, alangkah baiknya kita berbagi makanan kita kepada dia. Ada panggilan sholat, sudah terdengar azan, tapi dia masih saja mengundur waktu sholatnya. Tar dulu, baru azan. Tar dulu, baru jam 2 misalnya sholat zuhur. Inilah orang-orang yang masuk ke dalam pendusta agama, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Orang yang berbuat riya. Riya itu apa? Riya itu orang yang berbuat baik tapi ingin dilihat orang lain. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah menyaksikan video tentang kandungan surat Al-Maun. Ada yang tahu kandungan surat Al-Maun menceritakan tentang apa? Orang-orang yang tergolong mendustakan agama. Iya, pintar. Orang-orang yang tergolong orang yang mendustakan agama. Siapa saja pendusta agama? Yang ada dalam Quran surat Al-Maun yang pertama? Orang-orang yang menghadirkan anak yatim. Ya, orang-orang yang menghadirkan anak yatim. Yang kedua? Orang-orang yang menghadirkan anak. Yang ketiga? Orang-orang yang berbuat riya. Ya, terus? Tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Memberi makan kepada orang miskin. Yang terakhir? Enggan menolong
ibadah sholat atau sedekah, tapi tujuannya untuk sombong, untuk riya ya, untuk riya dipamerkan. Nah itu maka tidak ada pahala, pahalanya rusak ya. Terus apalagi tidak Tidak mau memberikan kepada orang miskin. tidak memberikan makan kepada orang miskin, terus tidak mau memberi bantuan dengan barang yang berguna. Ya, betul. Untuk selanjutnya, anak-anak Bu Guru kasih LKPD, anak-anak Bu Guru bagi menjadi 4 kelompok, ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Coba dari sini kelompok 1 ya. Kelompok Abu Bakar, Mas Fazil, Mas Aga sama Mas Yanir. Kelompok Abu Bakar. Ini kelompok Umar. Kelompok Umar, kelompok 2. Kelompok Utsman, kelompok 3. Dan kelompok Ali bin Abi Thalib. Kelompok 4. Ya. Nanti anak-anak di situ ada gambar ya, ada gambar kaitkan dengan kandungan surat Al-Maun, gambar tersebut ya, anak-anak menjelaskan ini gambar apa dan dikaitkan dengan kandungan surat Al-Maun. Kemudian nanti anak-anak menyebutkan isi kandungan Quran surat Al-Maun. Yuk semuanya mengerjakan. Anak-anak untuk menyelesaikan proyek ini, Bu Guru kasih waktu 7 menit ya dari sekarang. Coba sekarang anak-anak selesaikan dengan kelompok masing-masing. Nanti kalau sudah 7 menit, anak-anak presentasikan ke depan setiap kelompoknya. Sekarang dimulai untuk kerja kelompoknya. Nah, ini nanti bisa ditulis sini namanya Mas. Tulis apa namanya? Ditulis nama kelompoknya ya, yang di atas ini ada nama kelompoknya ditulis. Terus yang mempresentasikan namanya siapa ditulis. Terus nama anggotanya siapa saja ditulis. Yang ini membaca ya, yang mempresentasikan ini namanya siapa. Ya, Mas. Ya, kan juga nggak apa-apa. Baca ya. Soalnya baik, anak-anak sudah selesai waktunya ya. Coba sekarang waktunya untuk mempresentasikan kerja kelompok kalian ya, proyek yang kalian kerjakan. Coba dari kelompok 1 dulu. Yuk, kelompok 1 berdiri mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Khalis. Saya
dari kelompok Abu Bakar, anggota Ya. kelompok Azil Akas. Isi Ya. kandungan surah Al-Ma'ul adalah yang termasuk orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim, Ya. tidak memberi makan pada orang miskin, Ya. orang yang lalai terhadap sholatnya, dan orang yang suka berbuat riya. Untuk gambar yang kami amati, gambar di atas, gambar dua anak yang sedang menyakiti atau mati anak yatim. Ya. Gambar tersebut berkaitan dengan kandungan surah Al-Ma'un ayat kedua, bahwa perbuatan tersebut termasuk pendusta agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ayo presentasikan, berdiri semuanya. Berdiri semuanya, suaranya yang keras. Biar teman-temannya semuanya mendengarkan. Ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Hasin Aresi. Saya dari kelompok Umar bin Khattab. Ya. Anggota kelompok saya Kaat dan Bayu. Ya, pintar. Terus? Isi kandungan surat Al-Ma'un adalah bagi orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, lalai dari tujuan dan nilai-nilai sholat, mengerjakan sholat untuk dipuji orang atau riya, dan tidak mau membantu orang lain, maka mereka akan mendapat hukuman dari Allah. Nah, dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ya. Coba sekarang yang tugas yang mengamati gambar. Gambar yang kami amati, gambar anak yang terlantar karena sudah tidak punya orang tua. Dalam surat Al-Ma'un, kita dianjurkan untuk membantunya karena di dalam harta kita ada sebagian hak orang miskin dan anak yatim, agar kita tidak tergolong pendusta agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pintar sekali. Kasih tepuk tangan untuk kelompok kita. Ya. Sekarang kelompok Usman. Ayo semuanya berdiri. Presentasikan. Yang keras, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Syasha Akila. Saya dari kelompok Usman bin Affan, anggota kelompok Yasmin, Sulica, Najwa. Isi kandungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang keras, Mbak. Hanya akan menerima sholatnya orang yang ikhlas. Sholatnya yang ikhlas karena Allah pastikan berakibat baik pada kehidupan sehari-hari.
anak yatim dan membantu orang-orang miskin serta menolong sesama dengan apa yang mereka bisa. Ya, untuk gambar yang diamati ya kan, kesimpulannya. Gambar untuk yang mengamati, gambar orang yang sedang sholat tetapi niatnya mulia, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kandungan surat Al-Maun, orang yang beribadah tetapi bukan karena Allah, tapi karena Dia ingin dipuji oleh orang lain, maka orang tersebut tergolong pendusta agama. Ya, pintar. Kasih tepuk tangan untuk kelompok Ali bin Abi Thalib. Baik. Tadi anak-anak sudah mengerjakan proyek yang Bu Guru kasihkan ya. Anak-anak mengaitkan gambar dengan kandungan surat Al-Maun. Semuanya udah pintar-pintar ya. Dan anak-anak menyebutkan kandungan surat Al-Maun. Jadi ada kelompok yang belum lengkap ya, menyebutkan kandungan surat Al-Maun. Nanti di rumah belajar lagi ya, biar tambah pintar. Ya, terima kasih. Baik, anak-anak sudah mengerjakan proyek ya yang sudah Bu Guru berikan. Nah, tadi anak-anak menyebutkan isi kandungan Quran surat Al-Maun. Setelah Bu Guru mendengarkan apa yang kalian presentasikan, untuk kelompok 2 ya, ada yang kurang tadi untuk kandungan Quran surat Al-Maunnya. Bagi orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, lalai dari tujuan dan nilai-nilai sholat, mengerjakan sholat untuk dipuji orang atau riya dan tidak mau membantu orang lain, maka mereka akan mendapat hukuman dari Allah. Ini sudah menyebutkan, tapi hanya beberapa ya. Kurang orang yang menghadik anak yatim ya, orang yang menghadik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan terhadap fakir miskin dan tidak mau memberi bantuan ya. Ini di rumah belajar lagi ya. Ya, biar pintar, anak pintar. Baik, Bu Guru akan menanyakan bagaimana perasaan kalian dalam menyelesaikan proyek ini. Apakah senang? Ada masukan dari kalian untuk pembelajaran hari ini ya? Bu Guru besok dimasukkan pertanyaan yang banyak lagi. Ya, besok Bu Guru akan buat pertanyaan yang lebih banyak lagi. Ada lagi? Guru besok permainannya ditambahkan. Oh iya, oke. Besok pembelajaran Bu Guru akan Bu Guru kasih permainan-permainan yang lain lagi biar tambah seru, biar tambah semangat. Coba ya tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Baik, untuk mengukur pemahaman kalian sampai mana untuk pembelajaran hari ini, Bu Guru kasih soal untuk evaluasi ya, dikerjakan. Nanti Bu Guru kasih waktunya 5 menit. Nanti yang sudah dikumpulkan ke depan. Ditulis namanya ya. Jangan lupa ditulis namanya. Kasih nama ya. Awas sih. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekarang masuk pada penutup. Tapi sebelum diakhiri,
pembelajaran kita pada hari ini ya. Ayo bersama-sama dengan Bu Guru. Quran surat Al-Maun ada berapa ayat? 7. Surat Maun apa termasuk surat Makkiyah atau Madaniyah? Surat Al-Maun termasuk urutan surat yang keberapa? Kata Al-Maun diambil dari ayat keberapa? 7. Arti Al-Maun apa? Ya, arti dari ayat yang pertama, Cung. Ya. Arti dari ayat yang pertama. Tahukah kamu orang yang mendusta agama? Ya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa saja orang yang mendustakan agama? Yuk kandungan surat Al-Maun. Orang yang memperhatikan hati. Orang yang memperhatikan hati. Orang yang tidak mau memberi makan kepada orang miskin, terus tolong atau memberi bantuan dengan barang yang berguna. Baik, terima kasih untuk hari ini, pembelajaran hari ini. Anak-anak tadi sudah belajar tentang cara membaca Quran surat Al-Maun dengan baik dan benar. Anak-anak sudah menghafalkan surat Al-Maun. Anak-anak sudah menyebutkan arti Quran surat Al-Maun dan anak-anak sudah menjelaskan atau menguraikan kandungan isi kandungan Quran surat Al-Maun. Baik, anak-anak, Bu Guru harapkan setelah pembelajaran hari ini anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya apa yang sudah Allah anjurkan di dalam Quran surat Al-Maun harus anak-anak jalankan agar anak-anak apa tidak termasuk orang yang mendustakan agama. Contohnya anak-anak harus sholat tepat waktu, tidak mengundur-mundur waktu sholat. Misalnya udah dengar adzan, suara adzan, lagi main game atau lagi main sepak bola dengan temannya atau sedang nonton TV ya, harus berhenti dulu ya, harus mengerjakan sholat terlebih dahulu. Terus apabila di lingkungan anak-anak ya, di tetangga anak-anak ada anak yang kurang mampu ya, ada teman kalian yang tidak mampu, misalnya ada teman kalian yang setiap hari nggak bawa bekal, anak-anak kok bawa bekal, kalian bawa bekal, temannya dikasih apa tidak? Dikasih ya. Seperti itu ya. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa selalu menaati perintah orang tua, bersikap sopan terhadap orang tua ya, dan tetap semangat belajar. Untuk pertemuan minggu depan adalah materinya bacaan izhar ya. Di rumah dipelajari sebelum anak-anak besok bertemu dengan Bu Guru, di rumah dipelajari dulu ya. Iya, biar tambah pinter. Baik Mas Azir, ayo temennya dipimpin doa sesudah belajar. Doa sesudah belajar. Bismillah.